Mari kita bahas tentang Raja Agung dari Tarumanagara. Narasi sejarah Purnawarman. Purnawarman adalah putra dari Raja Resi Dharmayawarmangurur, cucu dari Maharesi Jayasingh Awarman, pendiri kerajaan Tarumanagara. Jayasingh Awarman sendiri adalah menantu dari Sang Prabu Dewawarman VIII, raja terakhir kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara berdiri sejak tahun 130 M hingga 362 M. Selama 232 tahun dengan pusat pemerintahan di Rajatapura, yang kini berada di wilayah Pandeglang, Banten. Dengan demikian, dinasti Warman yang dipimpin Purnawarman merupakan penerus langsung dari kerajaan Salakanagara. Purnawarman lahir pada 8 bagian gelap bulan Palguna, tahun 294 Saka, atau bertepatan dengan 16 Maret 372 Masehi. Namun sejarah mencatat, ayah Purnawarman, Raja Resi Dharmayawarmangurur, memilih mengundurkan diri dari tahta. Ia tidak wafat di atas singgasana, melainkan melepaskan mahkota untuk hidup sebagai resi yang suci, Manurajasunya. Keputusan ini lahir dari tradisi kuno. Setelah menjalani masa sebagai raja, seorang pemimpin boleh turun tahta, bertapa, dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Dengan begitu, tampuk kerajaan diserahkan kepada generasi baru yang lebih kuat. Dari sinilah, pada tahun 395 Masehi, Purnawarman resmi dinobatkan menjadi Raja Tarumanagara. Raja Purnawarman adalah raja yang terkenal di kerajaan Tarumanagara. Namanya banyak dikenal di prasasti abad kelima. Namanya tertulis juga di naskah Wangsakerta dan ditulis. Dirinya memerintah dari tahun 395 M sampai 434 M. Raja Purnawarman memindahkan ibu kota kerajaan tahun 397 M ke Sundapura. Inilah awal mula Sunda tercipta. Beliau menamakan ibu kota kerajaannya dengan Sunda untuk menyebut ibu kota kerajaannya sendiri. Berkat Purnawarman kekuasaan, kerajaan Tarumanagara menjadi besar karena menguasai 48 kerajaan kecil di bawah kekuasaannya. Kekuasaannya membentang dari Salakanagara atau Rajatapura yang diperkirakan di Teluk Lada, Pandeglang sampai Purbalingga, Jawa Tengah. Batas kerajaan Tarumanagara dulunya dianggap sampai Kali Brebes. Julukan keperkasaan Purnawarman. Purnawarman bukan sekadar raja yang bijaksana. Ia juga terkenal karena keberaniannya di medan perang. Rakyat dan lawan-lawannya menjulukinya sebagai Raja Perkasa Laksana Harimau. Ia digambarkan selalu tampil dengan baju perang lengkap. Dari kepala hingga kaki, seolah tubuhnya dilapisi baja. Senjata apapun yang diarahkan kepadanya seakan tidak mampu melukai tubuh sang maharaja. Dengan keberanian itu, Purnawarman menjadi raja yang ditakuti sekaligus dihormati. Bukan hanya melindungi negerinya, ia juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tak heran bila namanya begitu masyhur dalam sejarah Nusantara. Julukan agungnya adalah Bhima Parakramomaja, yang berarti Raja Perkasa Laksana Bhima. Kisah Purnawarman dan saluran irigasi. Bayangkan sebuah negeri besar di tepi sungai. Rakyatnya makmur tapi masih sering kesulitan mengatur air. Saat musim hujan, sawah dan desa terendam banjir. Tapi ketika kemarau panjang datang, tanah kering retak dan tanaman pun gagal panen. Nah,
Disinilah kebijaksanaan Maharaja Purnawarman terlihat. Ia memerintahkan penggalian saluran irigasi raksasa yang kelak dikenal dengan nama Gomati. Panjangnya sekitar 12 km, sebuah proyek luar biasa pada masanya. Pengerjaannya tidak sebentar. Ratusan bahkan ribuan pekerja dilibatkan, mulai dari prajurit, rakyat desa, hingga para ahli. Tanah digali dengan peralatan sederhana, dipikul dengan keranjang. Dikerjakan gotong royong dengan semangat pengabdian. Tujuan Purnawarman jelas, mengendalikan banjir, sekaligus mengairi sawah rakyatnya. Dengan saluran ini, air sungai Gomati bisa dialirkan ke lahan pertanian, membuat panen melimpah meski kemarau datang. Prasasti-prasasti yang ditemukan mencatat peristiwa besar itu. Bahkan untuk menandai selesainya pekerjaan, Purnawarman menghadiahkan 100 ekor sapi kepada para Brahmana. Tanda syukur dan penghormatan kepada para resi. Sejak saat itu, rakyat Tarumanagara mengenangnya bukan hanya sebagai raja perkasa di medan perang, tapi juga pemimpin yang membawa kesejahteraan lewat kebijakan besar. Kisah dua saluran Prasasti Tugu. Selain saluran Gomati, Purnawarman juga memerintahkan pembuatan saluran Candrabaga. Keduanya monumental. Tercatat dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Bekasi dan sekitarnya. Pada tahun 417 M, tepat pada masa pemerintahannya yang ke-22, Purnawarman mengerahkan rakyatnya untuk menggali Sungai Gomati dan Candrabaga yang kini dikenal sebagai Kali Bekasi. Panjangnya tercatat sekitar 6.112 tombak atau kurang lebih 11 km. Dan dalam versi lain disebut 6.122 busur atau sekitar 12 km. Prasasti Tugu menuliskan kisah ini dengan indah. Pada suatu ketika sebuah sungai bernama Candrabaga telah selesai digali oleh seorang raja yang mulia dengan lengan yang kencang dan kuat bernama Purnawarman, agar sungai itu bisa langsung mengalir ke laut. Sungai ini adalah sungai yang mengalir di sebelah istana raja yang terkenal. Pada tahun ke-22, dari kedudukannya yang mulia Purnawarman, yang berkilauan dengan kepintaran dan kebijakannya, telah menjadi kiblat bagi para raja. Dialah yang memerintahkan penggalian sebuah sungai yang jernih dan indah bernama Gomati. Sungai ini adalah sungai yang mengalir di tengah-tengah kediaman yang mulia para pepundi atau Nenek Nda Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik pada hari ke-8 pada bulan gelap Palguna dan berakhir pada hari ke-13 bulan terang Caitra. Pekerjaan ini hanya berlangsung 21 hari dengan menyelesaikan penggalian sepanjang 6.122 tombak panjangnya. Pemberkahan pembangunan ini dilakukan oleh para Brahmin yang disertai 1.000 ekor sapi sebagai persembahannya. Bayangkan, tanpa alat berat, tanpa teknologi modern, ribuan orang bekerja siang dan malam. Hasilnya, air mengalir lancar, banjir terkendali, sawah terairi, panen melimpah. Dengan itu, Purnawarman dikenang bukan hanya sebagai Bhima Parakramaja, Raja Perkasa Laksana Bhima, tapi juga sebagai sang pembangun negeri yang menjadikan sungai sebagai sumber kemakmuran rakyatnya. Perbaikan irigasi pada masa Purnawarman. Purnawarman tidak hanya dikenal sebagai raja penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dari berbagai prasasti peninggalan Tarumanagara,
diketahui bahwa beliau kerap menggerakkan proyek pembangunan sekaligus. Perbaikan saluran irigasi. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan irigasi Kali Gangga, perbaikan irigasi Kali Cupu, perbaikan irigasi Manukrawa atau Cimanuk, penggalian Sungai Gomati sepanjang kurang lebih 12 km, penggalian dan perbaikan Sungai Citarum, mega proyek pengairan. Ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga untuk mencegah bencana alam seperti banjir di musim hujan maupun kekeringan. Di musim kemarau, Purnawarman mengerahkan rakyatnya secara gotong royong, menjadikan proyek-proyek tersebut sebagai wujud nyata kebersamaan antara raja dan rakyat. Hasilnya, kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanagara semakin maju, dan kerajaan pun berdiri kokoh. Keagungan Tarumanagara dan raja-raja bawahannya. Tarumanagara menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar kekuasaannya di Pulau Jawa. Tiap tahun, semua raja bawahannya selalu datang ke Purasaba Sundapura untuk berbakti dan mempersembahkan upeti kepada Sri Maharaja Purnawarman. Kedatangan para raja bawahan itu selalu berlangsung meriah. Tepat pada tanggal 11 bagian terang bulan Caitra, sekitar Maret-April, mereka mulai berdatangan ke ibu kota. Mereka membawa persembahan, memberi penghormatan, dan menunjukkan kesetiaan kepada Sang Maharaja. Lalu, dari tanggal 13 hingga 15, Sundapura benar-benar menjadi pusat pesta kebesaran. Para raja bawahan, keluarga kerajaan, dan bangsawan Tarumanagara berkumpul bersama. Suasana istana dipenuhi tarian gadis-gadis cantik, diiringi gamelan yang merdu, menciptakan kemegahan yang sulit ditandingi. Dalam pesta itu, para tamu agung dijamu dengan makanan dan minuman serba lezat yang disuguhkan. Lewat tata upacara kerajaan, kemewahan jamuan itu sekaligus melambangkan kemakmuran Tarumanagara dan kedermawanan Sri Maharaja. Upacara tahunan ini menjadi simbol bahwa Tarumanagara memang benar-benar kiblat bagi para raja di Pulau Jawa. Dan Purnawarman bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga pusat kesetiaan dan penghormatan dari negeri-negeri bawahan. Kejayaan dan wafatnya Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, rakyat dipimpin dengan bijaksana, sehingga Tarumanagara mampu berkembang menjadi kerajaan besar yang disegani. Catatan sejarah menyebutkan, di bawah kepemimpinannya, Tarumanagara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Namun, perjalanan panjang Sang Maharaja akhirnya mencapai akhir. Pada 24 November 434 M, Purnawarman wafat dalam usia 62 tahun. Jenazahnya dimakamkan dengan penuh kehormatan di tepi Sungai Citarum, sebuah tempat yang sangat erat dengan perjalanan hidup dan pemerintahan beliau. Wafatnya Purnawarman menandai berakhirnya era seorang raja besar. Namun jejaknya tetap abadi dalam sejarah Nusantara. Berbeda dengan kematian ayahnya, Raja Resi Darmayawarman mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk hidup di pertapaan menempuh Manurajasunya, bertapa setelah turun tahta sampai ajal tiba. Ayahnya, Raja Resi Darmayawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati. Penobatan Wisnuwarman. Setelah wafatnya Sri Maharaja Purnawarman pada tahun 434 M,
Tahta Tarumanagara diteruskan oleh putranya, Wisnuwarman. Ia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 14 bagian terang bulan Posya. Tahun 356 Saka, 434 M. Dalam upacara yang berlangsung di ibu kota Sundapura selama 3 hari 3 malam, Wisnuwarman dikenal sebagai raja yang teguh pada kewajiban dan cukup mahir dalam pertempuran. Dengan penobatannya, dinasti Warman tetap berlanjut, menjaga kejayaan Tarumanagara di tanah Jawa bagian barat. 8 peninggalan prasasti Purnawarman. 1. Prasasti Tugu. Isi: menceritakan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6-12 km. Pekerjaan selesai dalam 21 hari. Dengan pemberkahan Brahmana dan persembahan 1000 sapi. Fokus pada pembangunan dan perbaikan irigasi. Lokasi: Tugu, Bekasi, Jawa Barat. 2. Prasasti Ciaruteun. Isi: terdapat gambar jejak kaki raja, simbol kekuasaan dan keberanian Purnawarman. Menegaskan Tarumanagara berada di bawah kekuasaannya. Lokasi: Ciaruteun, Bogor, Jawa Barat. 3. Prasasti Kebon Kopi. Isi: menyebut Purnawarman sebagai raja perkasa dan penguasa Tarumanagara. Lokasi: Kebon Kopi, Bogor, Jawa Barat. 4. Prasasti Jambu. Isi: mencatat nama Purnawarman dan beberapa kegiatan pemerintahan, termasuk pengaturan air dan pembangunan. Lokasi: Jambu, Bogor, Jawa Barat. 5. Prasasti Pasir Awi. Isi: mengabadikan proyek perbaikan irigasi, mengatur aliran sungai agar sawah terairi dan banjir terkendali. Lokasi: Pasir Awi, Bogor, Jawa Barat. 6. Prasasti Muara Cianten. Isi: mencatat penggalian sungai dan irigasi, menekankan kerja gotong royong rakyat bersama raja. Lokasi: Muara Cianten, Bogor, Jawa Barat. 7. Prasasti Cidanghiang. Isi: mencatat proyek pembangunan dan perbaikan sungai di wilayah hilir. Mirip Tugu, untuk pengairan sawah dan pengendalian banjir. Lokasi: Cidanghiang, Bogor, Jawa Barat. 8. Prasasti Lebak. Isi: menegaskan kekuasaan Purnawarman atas daerah Lebak dan pengaturan sungai untuk pertanian rakyat. Lokasi: Lebak, Banten.